Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas soal-soal mengenai logaritma. Nah, jadi di sini logaritmanya bukan logaritma SMA biasa, tapi yang bakal aku bahas adalah soal-soal logaritma yang pernah keluar di UTBK loh. Hayo, siapa nih kalau yang di tryout mungkin ada dari kalian, kalau ada soal logaritma langsung di skip ya. Nah, nanti kalau udah nonton video ini jangan sampai di skip lagi, dikerjain aja. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video yang lainnya. Nah, jadi nanti sebelum aku ngasih pembahasannya, aku bakal ngasih beberapa, mungkin bisa disebut ringkasan gitu ya, rumus-rumus ataupun konsep-konsep yang harus kalian ingat dan juga pahami biar kalian gak bingung lagi buat ngerjain soal tentang logaritma yang biasanya keluar di UTBK. Yuk langsung aja kita lihat pembahasannya, tapi jangan lupa untuk berdoa dulu. Oke, di sini aku bakal ngasih ke kalian beberapa sifat-sifat yang berlaku di logaritma. Nah, yang pertama kalau kita punya A log B plus A log C, itu bisa kita jadikan A log B dikali C. Nah, selanjutnya kalau ada A log B dikurangi A log C, maka bisa kita tulis sebagai A log B dibagi C. Jadi ingat ya, kalau di sini A log B plus A log C, maka dia menjadi A log B dikali C. Nah, kalau A log B dikurangi A log C, maka dia menjadi A log B dibagi C. Oke, mudah sekali ya untuk membedakan antara yang nantinya menjadi perkalian dan pembagian. Oke, kita langsung lanjut nih. Semisal kita punya apa ya? Oke, kita punya di sini A log B dikali B log C. Nah, ini penyederhanaannya gimana? Di sini kita punya A log B, terus ada B log C. Maka penyederhanaannya ini bisa kita coret. Jadi kita punya hasil akhirnya A log C. Nah, selanjutnya sifatnya apa lagi nih? Ini udah ada 1, 2, 3. Oke, selanjutnya sifatnya seandainya nih kita punya A log B itu sama dengan berapa nih kira-kira M per N. Maka kalau kita ingin merubah menjadi bentuk B log A, maka hasilnya menjadi N per M. Ingat ya teman-teman semua ya, kalau di sini A log B sama dengan M per N. Maka kalau kita punya B log A itu sama dengan, kita balik juga hasilnya menjadi N per M. Oke, kita next ke sifat selanjutnya. Semisal kita punya A pangkat M log B pangkat N, itu sama dengan apa nih? Sama dengan N dibagi M dikali A log B nih teman-teman. Oke, selanjutnya sifat apa nih kira-kira? Mungkin udah cukup ya sifatnya seperti ini. Mungkin kalau kalian ada lagi sifat yang ingin ditambahkan, boleh banget komen di bawah ini. Yuk langsung aja kita siap-siap ke soal dan pembahasannya ya. Tetap semangat selalu, ditonton sampai akhir, biar nggak ada yang kelewatan. Yuk langsung aja kita mulai. Oke semuanya, kita langsung ke nomor yang pertama nih. Ada jika X log W sama dengan 1/2 dan X kali Y log W sama dengan 2/5. Nah yang ditanya, maka nilai Y log W adalah titik-titik-titik. Oke, kita fokus ke yang ditanya ya. Di sini ada ada Y log W. Nah, di sini kuncinya X log W sama XY log W. Jadi gimana caranya kita nemu nilai untuk Y log W ini dengan clue-nya adalah 2 ini. Oke, caranya gini ya. Ini kita kan punya X log W sama dengan setengah. Oke, ini kita biarin dulu. Terus di sini kita punya XY log W itu sama dengan 2/5. Maka kalau kita mau nyari W log XY itu sama dengan, kita balik 5/2. Jadi ketika XY dan W ini kita tukar, maka nilai 2/5 ini juga kita tukar jadi 5/2. Gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih kalau ada W log XY itu artinya bisa kita pecah menjadi W log
X ditambah W log Y sama dengan 5/2. Nah, kita udah dapet nih nilai ini W log X plus W log Y sama dengan 5/2. Nah, di sini kita petunjuknya adalah X log W sama dengan 1/2. Berarti kalau kita mau butuhnya cuma W log X, ya udah kita balik aja nilainya jadi 2/1 atau W log X sama dengan 2. Oke, udah dapat ya nilai si W log X-nya berarti 2 plus W log Y sama dengan 5/2. Nah, berarti W log Y sama dengan 5/2 dikurangi 2. Berarti W log Y itu sama dengan, 5/2 dikurangi 2. Berapa nih? 1/2. Oke, di sini kita udah dapat nilai W log Y sama dengan 1/2. Padahal yang ditanya adalah nilai Y log W. Oke, di sini kita ingat ya, kalau W log Y sama dengan 1/2, maka kalau kita mau nyari nilai Y log W, ya udah kita balik aja jadi 2/1 atau sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, gampang banget ya. Langsung aja kita next ke soal berikutnya. Oke, next ya. Jika X1 dan X2 memenuhi 3 log X plus 1 dikuadratkan sama dengan 4, maka nilai X1 dikali X2 adalah titik. Oke, di sini kita punya 3 log X plus 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kan kuadrat nih. Padahal si 4 ini kalau dihasilkan dari suatu angka yang dia kuadratkan, berarti dia dihasilkan dari angka 2 kuadrat atau min 2 kuadrat. Maka bisa kita tulis seperti ini. 3 log X plus 1 sama dengan 2 atau 3 log X plus 1 sama dengan min 2. Nah, selanjutnya ini kan 3 log X plus 1 sama dengan 2. Maka otomatis 3 pangkat 2 sama dengan X plus 1. Jadi kita dapat 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat sama dengan 9 sama dengan X plus 1. Maka X sama dengan 9 min 1. Jadi nilai X sama dengan 8. Oke, kita next ke yang satunya nih. Di sini ada 3 log X plus 1 sama dengan min 2. Berarti artinya 3 pangkat min 2 sama dengan X plus 1. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau ada 3 pangkat min 2 itu biar pangkatnya bisa positif, berarti kita buat dia menjadi pecahan seperti ini. Nah, 3 pangkat 2, tapi dia turun di bawah jadi 1/. Jadi kalau ada 3 pangkat min 2 itu dia sama dengan 1/, atau dibagi 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Nah, di sini sama dengan X plus 1. Oke, selanjutnya 1/9 sama dengan X plus 1. Maka X-nya sama dengan 1/9 dikurangi 1. Oke, berarti X sama dengan 1/9 dikurangi 9/9. Maka nilai X-nya kita dapat min 8/9. Oke, di sini kita udah dapat nilai X yang pertama adalah 8. Dan nilai X yang kedua min 8/9. Maka hasil kalinya adalah X1 dikali X2 sama dengan 8 dikali min 8/9 sama dengan negatif 64/9. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D nih teman-teman. Oke, ini cukup menarik ya. Memang ini agak ribet untuk pengerjaannya. Yang penting kuncinya adalah kalian teliti. Dan inget nih, apa aja sih konsep-konsep yang ada di logaritma. Oke, kita langsung next ya. Oke, langsung aja nih. Diketahui P log 2 sama dengan 8 dan Q log 8 sama dengan 4. Nah, jika S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q kuadrat, maka nilai T log S sama dengan titik. Nah, di sini yang mau kita cari dia dalam bentuk T dan log S ya teman-teman ya. Dalam bentuk T dan S. Sedangkan petunjuknya itu P sama Q. Nah, karena di sini ada petunjuk perubahan P menjadi S dan Q menjadi T, maka gimana caranya kita mengubah P ini ada unsur T-nya dan Q ini menjadi unsur
kebalik ya. P menjadi unsur S dan Q menjadi unsur T. Oke, langsung aja. Di sini kita punya P log 2 sama dengan 8. Karena di sini S sama dengan P pangkat 4, maka P pangkat 4, karena di sini pangkat 4, maka menjadi log 2 pangkat 4 sama dengan 8. Nah, di sini P pangkat 4 kan S. Kita boleh ganti di sini. S log 2 pangkat 4 sama dengan 8. Yang 4-nya ini bisa kita majuin ke depan jadi 4 dikali 2. Ini S ya. S log 2 sama dengan 8. Ini bisa kita saling coret, maka kita punya hasil S log 2 sama dengan 2. Nah, kita udah punya dari hasil petunjuk yang pertama. Sekarang kita mau pakai petunjuk yang kedua nih. Si Q log 8 sama dengan 4-nya. Langsung aja kita tulis di sini. Q log 8 sama dengan 4. Nah, tadi kan di sini perubahannya T sama dengan Q kuadrat. Maka ini kita kuadratkan juga. Q kuadrat log. Maka si 8-nya kita kuadratkan juga sama dengan 4. Nah, di sini teman-teman bisa menyederhanakan si 8 kuadratnya ya. Nah, di sini kan 8 kuadrat sama dengan 64. 64 kalau kita ubah ke bentuk paling sederhana itu 2 pangkat 6. Oke, langsung aja kita tulis 2 pangkat 6 sama dengan 4. Nah, yang 6 ini, kita ubah Q kuadratnya dulu ya, biar nggak lupa nih. Tadi kita punya T log 2 pangkat 6 sama dengan 4. Nah, yang ini baru kita pindah ke depan. 6 dikali T log 2 sama dengan 4. Ini kita hasilkan T log 2 sama dengan 4/6. Maka kita punya T log 2 sama dengan 2/3. Oke, di sini kita udah punya nilai X S log 2 dan T log 2. Padahal kita mau nyari nilainya T log S. Oke, langsung aja kita tulis di sini. Nah, untuk memperoleh T log S, kita bisa pakai T log 2 dikali 2 log S. Nah, T log 2 kan tadi 2/3 ya. 2 log S berapa nih? Tadi kan kita punyanya S log 2 sama dengan 2. Maka kalau S log 2 sama dengan 2, kalau kita butuhnya 2 log S, maka kita jadikan dia seperti ini, setengah. Jadi gini ya, kalau S log 2 sama dengan 2, berarti untuk 2 log S sama dengan 1/2 ya teman-teman ya. Jadi hasilnya sama dengan, ini kita coret-coret sama dengan hasil akhirnya 1/3. Jadi jawabannya pilihan yang B. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir nih. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 min X log 27 dikuadratkan sama dengan 9, maka nilai X1 plus X2 adalah titik-titik-titik. Oke, ini soalnya hampir mirip kayak yang di awal, cuma bedanya di sini ada 2 min X. Kalau tadi di awal kalau nggak salah hanya bilangan ya. Nah, gimana caranya? Ini hampir sama kayak tadi. Ini kan kuadrat. Nah, ini 9. Padahal 9 ini dia bisa hasil dari kuadrat 3 kuadrat atau min 3 kuadrat. Nah, karena 2 min X log 27 dikuadratkan sama dengan 9, maka kita punya dua pilihan nih. Yang pertama 2 min X log 27 sama dengan 3. Dan yang kedua adalah 2 min X log 27 sama dengan min 3. Nah, ini kan kita udah punya 2 min X log 27 sama dengan 3. Maka 2 min X pangkat 3 sama dengan 27. Nah, di sini bisa kita tulis seperti ini. 2 min X pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Oke, karena keduanya sama-sama punya pangkat, ini bisa kita coret pangkatnya, maka kita punya 2 min X sama dengan 3, maka nilai X-nya sama dengan 2 min 3. Jadi nilai X sama dengan min 1.
Nah, teman-teman bisa anggap ini sebagai X1 ya, atau X2 nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, selanjutnya ke yang kanan nih. 2 min X log 27 sama dengan min 3. Berarti kita punya 2 min X pangkat min 3 sama dengan 27. Nah, karena ini negatif, gimana caranya biar dia jadi positif? Kita turunin ke bawah, jadi 1/. Jadi kita punya 1/2 min X pangkat 3 sama dengan 27. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 1/3. Ini nggak masalah, mau kita pangkatin 1000 pun nggak ngaruh karena dia 1. Nah, yang bawah ini 2 min X pangkat 3 dan yang kanan itu menjadi 3/3. Oke, ini pangkatnya kita coret semua. Jadi kita punya sisanya 1/2 min X sama dengan 3. Maka kita punya 1 sama dengan 3 dikali 2 min X. Nah, hasilnya 1 sama dengan 6 min 3X. Oke, selanjutnya kita punya, nah kita ke sini ya. Berarti di sini min 3X sama dengan min 5 ya. Nah, berarti 3X sama dengan 5, otomatis X sama dengan 5/3. Nah, ini bisa kita asumsikan dia menjadi X2. Berarti kalau X1 plus X2, X1 plus X2 sama dengan X1-nya tadi min 1 ditambah 5/3. Sama dengan min 3/3 ditambah 5/3. Maka jawaban akhirnya adalah berapa nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah 2/3. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, gimana nih teman-teman, kira-kira setelah kalian udah ngelihat pembahasan dari soal-soal UTBK khususnya logaritma tadi. Semoga udah ada pencerahan ya, dan jangan sampai kalian masih menganggap ini adalah suatu soal yang menjadi hambatan kalian buat ngerjain soal-soal yang lain. Jadi ingat ya, kalau untuk soal-soal logaritma, pertama kalian pelajari benar-benar nih konsep-konsepnya. Jadi jangan sampai kalian lupa akan konsep-konsep yang tadi udah kakak ajarin. Nah, semoga kalian semangatnya bertambah nih setelah lihat video ini. Nah, buat kalian tetap semangat ya buat masuk ke kampus impian kalian. Jangan lupa untuk terus belajar dan juga berdoa. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.